tiba waktunya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dalam pujian kami ini, perkataan-perkataan yang indah yang sesungguhnya kami harapkan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau mengurapi kami Tuhan. Engkau memenuhi kami dengan kuasa Rohul Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga segala sesuatu yang menjadi harapan kami di depan sana Tuhan, kebutuhan kami semuanya terpenuhi oleh kuasa Tuhan, sebagaimana kami mengimani firman dan melakukannya. Mari Tuhan, Kau arahkan hati dan pikiran kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu, supaya kami senantiasa semakin diperkaya oleh banyaknya pengertian itu. Tidak ada yang mengganggu kami untuk mendengarnya, melainkan dari awal sampai selesainya dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kami penuh berkat firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bisa mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata amin. Tuhan, silakan duduk. Salam. Shalom. Kasih dalam Tuhan. Yang lain pada kemana ini? Banyak yang nggak masuk ya? Oke, tidak apa-apa, kita yang ada saat ini kita mendengar firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 6. Ya, Matius pasal 6 ayat 33. Alkitab saya kecil, jadi saya mungkin bawa lebih cerah. Oke. Matius 6 ayat 33. Sudah menemukan semua ya? Amin. Baik, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, terutama para mahasiswa ini ya, kebetulan 100%, hampir 100% ini mahasiswa. Ini sudah berkali-kali kita dengarkan ayat ini, betul? Dari semenjak saya sekolah Alkitab tahun 80 sampai hari ini sudah tidak terhitung banyak yang membaca ayat ini. Perikop ini tentang hal kekhawatiran. Diawali pembicaraan mengenai kekhawatiran, yang dibicarakan pada waktu itu adalah keadaan kehidupan sehari-hari yang dikhawatirkan oleh bangsa Israel. Khawatir tentang makan, tentang minum, dan pakaian. Boleh dikata adalah kekhawatiran tentang kehidupan sehari-hari. Jadi setelah mengikut Yesus, banyak orang yang sudah mengikut Yesus dalam kehidupan sehari-hari masih bertanya-tanya, masih banyak juga yang khawatir tentang kehidupan itu. Bagaimana tentang keadaan yang miskin, yang setengah miskin, yang agak kaya? Itu dari orang miskin sampai orang kaya juga khawatir. Itu yang menjadi persoalan. Sehingga Tuhan menegaskan di sini, inilah kuncinya supaya jangan khawatir. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dengan kata lain, kalau Tuhan menambahkan semuanya, tentu menjadi ada semua. Amin. Artinya ada semua. Begitu. Jadi tidak usah dikhawatirkan. Pasti kalau sesuatu terjadi saat itu mungkin ada kekurangan, bagaimana mengadakannya? Ada cara Tuhan, pasti. Nah, tergantung bagaimana kita mau mencarinya kepada Tuhan, itu yang menjadi masalah. Mahasiswa, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat ini kenapa saya angkat
Dan saya pikir tadi semua mendengarkan. Saya pikir para dosen juga mendengarkan, Pak Moses juga mendengarkan. Karena ini adalah suatu pengalaman saya, pengalaman yang betul-betul ini ditulis oleh Tuhan. Saya sudah baca Alkitab, sudah membaca juga ayat ini, tetapi tadinya tidak mengerti. Mungkin ada juga seperti saudara. Apa sih artinya cari kerajaan Allah dan kebenarannya itu? Saya nggak mengerti. Walaupun mengaminkannya ya sebatas pokoknya kata itu menghibur, betul? Menghibur begitu saya cari kerajaan Allah dan kebenarannya maka semua ditambahkan, terhibur, betul? Tetapi makna sesungguhnya apa? Arti sesungguhnya apa? Karena pada waktu itu saya juga tidak tahu persis tentang kehidupan yang dibicarakan di dalam perikop itu tentang kekhawatiran itu, hanya berpikir sampai kepada saya tangkapan di kebutuhan makan, minum, dan pakai. Nah, ketika saya mendalami, menghayati ayat ini dalam suatu waktu itu, kalau nggak salah saya sudah tahun di sekolah Alkitab Bethel itu tahun 84. Menjelang saya akhir, pada waktu itu saya menulis skripsi. Pada masa-masa saya menulis skripsi dan pada waktu itu saya mengumpulkan banyak, waktu itu belum ada internet, jadi saya mesti mencari di perpustakaan, saya mencari di kantor-kantor yang dimana ada buku yang sebagai referensi. Karena pada waktu itu menulis skripsi, kalau referensinya kurang dari 15 buku atau 20 buku itu tidak dianggap valid, ya, tidak reliable. Jadi harus mencari buku-buku itu. Nah, sementara saya mencari buku-buku mendapat di berbagai kantor, di berbagai perpustakaan, di buku-buku, ada yang mengganggu untuk saya bisa mencapai penyelesaian skripsi itu, yaitu kebutuhan keuangan. Saya tidak punya uang sama sekali, sama seperti mungkin saudara-saudara sekarang. Pada waktu saya sudah mau mengerjakan itu untuk fotokopi, untuk nanti pergi datang ke pembimbing, untuk finishing, untuk semua biaya, saya tidak punya uang. Maka dengan demikian saya hanya menangis di hadapan Tuhan. Saya berdoa dan berdoa. Saya tidak berkata-kata minta kepada orang tua juga tidak. Saya minta ke teman juga tidak. Saya minta ke dosen juga tidak. Dan saya hanya berusaha apa yang harus saya kerjakan. Nah, karena saya punya kebutuhan yang banyak itu, maka sedikit demi sedikit saya mengumpulkan uang. Selain untuk buku itu, nanti kalau ada uang yang terkumpul, maka uang itu akan saya pakai untuk menyelesaikan semua skripsi dan untuk saya bisa bekal untuk masa depan setelah saya keluar dari Bethel sekolah itu, di kampus saya bisa hidup dengan saya upayakan begitu. Nah, upaya mencari uang itu saya upayakan sedemikian rupa. Saya mengosek WC-nya kantor, ketua dekan, rektor. Saya nggak disuruh, saya datang aja, Om, boleh nggak kalau saya ikut bersih-bersih? Loh, apa? Ya mungkin kalau Om nggak punya pembantu, saya bisa bantu untuk membersihkan WC-nya Om. Oh, boleh, sangat senang, nggak apa-apa. Terus saya dikasih makan, saudara. Sudah cukup saya dikasih makan, itu sudah senang. Artinya uang yang saya dapatkan mungkin dari pelayanan itu sudah cukup untuk dibantu dengan makan yang ada di tempatnya dosen. Saya masih mencari lagi. Itu belum cukup, nanti kalau untuk beli buku, untuk apa lagi dan seterusnya. Saya berusaha di gereja. Saya datang di gereja, ada orang tukang dan orang Jawa. Mas, boleh nggak kalau saya ikut ngecat-ngecatnya lah, kalau yang borong saya ingin ngecat atau apa, pokoknya saya suka di mana saja. Nah, saudara, suatu waktu dia ngasih tahu begini, oke, masuk kocok, katanya mau ikut ngecat-ngecat, nanti saya bayar deh ikut ngecat rumah. Saudara, saya ikut ngecat rumah orang. Dan pas waktu itu kebetulan kerjanya rumah orang Kristen, orang bapak dari Toraja pada waktu itu kerja di Departemen Dalam Negeri. Saya diajak mengerjakan di situ. Kebetulan anaknya itu menjadi anak sekolah minggu saya. Pas dengan senang hati saya membantu ngecat, memperbaiki atap begitu, dan saya dapat upah yang lumayan. Akhirnya apa, saudara? Uang itu selalu tidak kunjung banyak datang. Lalu saya berdoa terus. Lalu Tuhan satu waktu malam ini ngasih ayat Alkitab. Uang yang saya terima,
Sebagian sudah saya belikan gitar untuk pelayanan sekolah minggu, sebagian saya mau beli mesin jahit, saudara. Karena mesin jahit itu dengan pikiran saya, anaknya pendeta yang tempat saya itu dia menjahit dan untuk karyawan dan perlu ada satu jahit. Ada penjahit lagi, katanya ada pesawat yang bisa untuk itu, bisa jahit. Lalu saya kasihkanlah itu uang itu untuk membeli mesin itu, kemudian saya berikan gitar. Tuhan rupanya menegur saya pada waktu malam, di jam 2 malam. Ayat Matius 6 ayat 33 itu terpampang di langit dan diameternya 1 meter begini, segini kurang lebih. Jadi dituliskan di situ dengan disingkat Mat 6,6.2 33, jadi ditulis sebesar meteran begitu. Jadi saya seperti melihat tulisan itu, padahal itu tidur dalam keadaan tidur. Di langit saya melihat itu. Lalu setelah saya lihat dengan kagumnya, kok tulisan ini apa? Saya bangun, terus apa maksudnya tulisan ini? Apa sih bacaannya? Padahal juga sering dibaca. Setelah saya buka, oh, Matius 6 ayat 33 ini maksudnya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan semua ditambahkan. Dari situ saudara, saya diam. Oh, ini maksudnya Tuhan. Jadi Tuhan belum berkenan untuk saya mendapat uang dari mesin jahit. Jadi mungkin Tuhan hanya berkenan untuk saya mencari uang berkat dari pelayanan sekolah minggu. Oke lah kalau begitu Tuhan, saya berhenti. Kalau begitu saya tidak akan melanjutkan untuk urusan tentang penjahit itu, walaupun dapat uang dari orang yang mengerjakannya. Karena saya merenungkan, saudara, apa ini yang harus terjadi bagi saya? Kalau saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Semua akan ditambahkan dalam pemikiran saya. Sebagai seorang yang belajar, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang calon guru, nanti saya tidak terbayangkan kalau jadi dosen dulu, apalagi sampai sekarang menempati posisi dekan atau ketiga, nggak ada satu bayangan sama sekali hari itu. Saya cukup nanti menjadi guru, dan saya juga tidak terbayang menjadi pendeta. Saya tidak terbayang bisa merintis jemaat. Saya tidak bayangkan itu untuk hal rohani. Tetapi ternyata dengan saya mengimani itu dan terus menggali, terus mengunyah firman Allah ini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Satu kalimat, cari kerajaan Allah dan kebenaran. Saya betok saya itu nanti semua akan ditambahkan, begitu saja mengikutinya. Saya imani Tuhan. Saya yakin. Saya di sekolah ini saya dipanggil menjadi guru. Saya jadi guru di SMP, SMA. Pada waktu itu saya sudah ngajar di SMP dan SMA waktu masih di tingkat 3. Karena mengerjakan skripsi ini, maka saya tinggalkan dan saya tidak lagi mengajar di SMP itu, apalagi di SD. Terus saya ikuti gerakan Tuhan ini. Saya amati kehidupan saya. Dibuat begitu mudahnya saya sama Tuhan. Karena saya setia berdoa, setia membaca Alkitab, setia menghafalkannya. Bahkan itu di dalam belajar, saya benar-benar menggalinya kayak apa saya, karena menjadi mahasiswa yang tertinggal. Lalu saudara, ketika mulai pengumuman lulusan, saya menulis skripsi itu dari awal, dari situ saya lulus. Saya waktu itu berpikirnya membuat skripsi, jangan ikut-ikut ya, tapi ya mahasiswa jangan ikut saya, ini pengalamannya jelek ya. Dimana saya menulis skripsi itu tidak memikirkan kualitasnya. Istilahnya yang cum laude, yang bagaimana kualitas dari skripsi yang sangat bagus itu saya tidak terpikirkan pada waktu itu. Saya terpikir saya segera lulus karena SMP, SMA mau, waktu saya nanti sudah lulus menjadi guru, di situ ada peluang. Peluang apa? Peluang menjadi pegawai negeri. Nah, akhirnya saudara, saya di situ belajar setelah saya lulus melamar, saudara. Jadi waktu saya lulus itu dipermudah begitu saja, skripsi saya itu dipermudah begitu saja. Dosen saya yang menguji itu tidak banyak bertanya. Lalu Sukoco ya sudah 5 menit saudara saya duduk. Sudah Sukoco cukup lulus. Coba siapa yang agak kaget? Lah ini saya ini mau dipakai batu percobaan, kelinci percobaan atau bagaimana nih?
Atau dosen ini benar-benar memberikan anugerah bagi saya begitu? Ya karena menurut saya pikir setelah saya lulus S2 saya baca skripsi saya, wah minta ampun saudara, jeleknya, seluruh dunia jelek, nggak ada baik-baiknya. Ya skripsi saya nggak ada baik-baiknya, benar-benar. Kok saya lulus ya? Tapi kan ada dorongan, Tuhan bilang kamu akan ditambahkan, berarti ada jalan yang dimudahkan juga sama Tuhan. Ternyata betul, lulus mudah. Setelah lulus, waduh enak-enak saya mau jadi guru ini, mau jadi tes pegawai negeri. Saudara, saya tidak disuruh jadi guru. Tiba-tiba waktu ada pemutusan kayak kita sudah ada lulus pelayanan kemana-mana, itu nanti bagaimana lulus Tuhan, saya diminta untuk menjadi wakil gembala sidang di Bandung, atau saya membuka jemaat di Purwokerto. Dan itu saya bergumul, saya berdoa lagi, Tuhan, saya kan kepengen jadi guru, kan hidup saya kan nggak tambah-tambah ini. Saya kepengen coba jadi guru supaya tambah gitu kan. Belum tambah kebutuhan saya, orang tua miskin, tidak punya mengirimkan apa-apa, nggak punya, apalagi dia masih Islam, begitu kan. Saya pun nggak jadi guru, Tuhan malah diutus kemana pelayanan ini. Jadi saya dengar kok katanya ke Purwokerto buka jemaat sendiri, ke Bandung sudah ada jemaat, tinggal melanjutkan jadi sebagai wakil gembala. Saudara, saya berdoa lagi. Masih begitu diberi penglihatan, saudara, tetap saya harus pelayanan, nggak jadi guru. Akhirnya Tuhan kasih tunjuk tuh, saya mimpi lagi di jam 2, jam 3 itu. Jadi seperti kayak ada 2 orang begitu tidur dari langit, di center saudara mukanya. Dan saya melihat itu, seperti saya melirik gitu, dengan tidur itu melirik kanan kiri. Saya lihat, di sebelah kiri saya, kakak saya, yang hitamnya lebih hitam dari saya, hitam pekat saudara. Ya, hitam pekat, kalau orang Irian ya hitamnya kayak begitu. Kayak Amos gitu hitamnya. Orang Jawa kan rada kuning-kuning dikit gitu, putih sedikit sama mata kan. Tapi kakak saya seperti Amos, hitam banget. Dan itu waktu center begitu, iya betul kakak saya ini. Saya lihat kakak saya, oh hitam betul ini kakak saya ini, di center mukanya. Lalu center itu, sinar itu bicara begini, bukan dia. Bukan dia. Lalu seperti saya kaget, lalu saya menghadap lagi, tidur ke arah atas lagi, nggak melihat sampai begitu, nggak melihat kakak saya. Center lagi itu, dari center, dari ujung, dari muka sampai kaki saya 3 kali di center, muka, kaki, lorot lagi ke badan, ke muka, kaki sampai 3 kali. Lalu sinar itu bicara sama saya. Ya, dia, utuslah dia. Suara itu sudah ditujukan ke saya. Wah, saya bangun saudara. Pada waktu saya bangun, keringat dingin, kayak orang maju olahraga bulu tangkis itu. Keringat cucuran. Lalu apa maksudnya ini? Ternyata benar dipanggil besok paginya saudara saya di bagian pengutusan. Skojo, kamu karena ikatan dinas. Wah, saya nggak pikir kalau ada ikatan dinas. Ternyata saya ikatan dinas. Sukoco, karena kamu ikatan dinas dan kamu memang lulus diakui baik, ya walaupun bagaimana lah pokoknya saya nggak ngerti, tapi kamu baik. Jadi kamu layak untuk melayani pekerjaan Tuhan dulu. Lantas di mana Om? Namanya Pak Beni Gerungan pada waktu itu, anaknya menantunya Rektor HR Sendu. Kamu pilih, tapi sebenarnya bukan pilih, Bapak aja yang menentukan. Tapi saya nggak tahu kalau kamu sebenarnya mau memilih, tapi Bapak aja yang menentukan. Jadi saya harus siap antara terima di Purwokerto buka sendiri dan di Bandung itu sebagai wakil jemaat. Lalu puji Tuhan, masih puji Tuhan, saya bilang apa? Saya bukan membuka jemaat yang tidak ada jemaatnya, saudara, yang masih nol rumah untuk rumah tok di Purwokerto. Tiba-tiba begini, udah kalau gitu karena kakakmu itu pendeta, kakakmu calon pendeta dan itu dari teologi, kamu dari Pak, kakakmu saja yang di Purwokerto, kamu ke Cimahi. Bah, puji Tuhan, terima kasih Om, saya sudah gereja. Saya senang sudah dapat gereja. Iya, kamu sudah ada gereja sana, Pak Suprato di sini, kamu yang mewakili di sana ya. Baik, terima kasih. Tetapi apa yang terjadi saudara? Saya pikir dengan adanya informasi wakil gembala itu paling tidak pangsamu sudah ada kan? Sudah ada tambah duit. Malah kering kerontang saudara, tidak ada duit. Karena jemaat yang tadinya 40 tinggal 8 orang. Tinggal 8 orang nggak ada duit. Jadi kalau kolektor 1000 bisa dihitung kan? Ya cuma 10.000 itu bersama dengan kolektor saya yang 1.000, kalau saya 1.000. Karena mereka kan cuma 500 ya enggak? Cuma itu. Saudara sekarang kalau kolektor berapa? Kan kekal kan? Statis kekal.
Ya, sekali 1.000 sampai sekarang juga 1.000 terus. 2.000 terus kan misalkan begitu saudara kan kalau kolekte kan. Itu nggak apa-apa saudara, selagi kemampuannya memang begitu. Baru sekarang saya mengubah, kalau saya ada berapapun saya kolekte itu dinamis. Kadang 10, kadang 20, kadang 50, kadang 100 dan seterusnya itu sudah lain lagi. Kalau dulu memang begitu. Lalu saudara udah begitu habis sampai saya mencret makan yang tidak ada gizinya saudara. 36 kali sehari semalam. Saking tidak ada uang juga dalam pelayanan itu. Nah saudara, dari situ saya berdoa, Tuhan, berdoa dalam pelayanan saya, Tuhan tambahkan. Apa tambahkan saudara? Ternyata saya menghadapi jemaat itu, jemaatnya benar-benar tinggal 8 dari 40. Kemana saja jemaatnya itu saudara? Di gereja itu banyak setan saudara. Di gereja itu banyak iblis. Udah ada iblis yang dari dalam gereja, ada setan yang menyerang saya dari luar. Jadi yang di dalam saya itu rupanya di apa? Di sumur itu ditanamin jimat saudara. Orang Kristen yang Kristen itu, Pak, itu dari mana saya lupa, apakah dari NTT atau dari Sumatera atau dari mana saya lupa. Tapi dia berantem sama anggota jemaat, sama pendeta. Lalu di sumurnya itu dilemparin jimat. Ya kacau balau saudara. Jemaat-jemaat yang belum kuat ya takut adanya setan kan. Setannya itu munculnya itu seperti kera, munculnya seperti wanita, munculnya seperti apa gitu di dalam gereja itu. Nah ketika saya ada di sana, bener itu kuntilanaknya itu malam begitu saya diceritain sama yang jual minuman bajigur. Mas, kamu beli bajigur ke saya kasih cerita ya. Apa? Semalam saya jatuh pingsan, kenapa? Saya mengira ada ibu-ibu yang beli minuman bajigur. Bajigur kan panas kan? Siapa yang belum pernah minum bajigur? Angkat tangan. Belum ya? Oh banyak belum tahu bajigur. Itu santan direbus campur gula merah, jadi itu panas-panas juga, angkat tangan diminum, ditambah jahe. Nah begitu ya. Jadi dalam keadaan panas apa? Mendidih. Tiba-tiba ada kuntilanak rupanya. Yang minum itu tadi glek habis. Mas tambah lagi mas, sampai 3 kali. Setelah 3 kali, siapa yang beli itu tadi? Cari kanan kiri, muka belakang nggak ada. Kuntilanak sudah. Yang minum itu kuntilanak. Akhirnya apa? Apa benar? Di gereja benar saudara. Jadi saya tebang tuh dekat gereja itu ada pohon jambu sama pohon pisang. Saya tebang, ngamuk setannya saudara. Ngamuk di dalam gereja itu. Gereja saya kayak begini sudah tutup begini plafon, tapi ada suara seperti pasir saudara. Ada seperti pasir, luar seperti petir yang keras sekali di atas genteng begitu. Cedek. Terus saya pikir keluar, karena takut saya bawa itu sorokan yang untuk ngangkat yang apa itu, angkat pasir kan. Saya kerantang aja karena sudah lantainya apa? Lantainya sudah lantai peluran. Jadi saya geret aja keras. Renteng begitu. Kenapa? Karena saya takut ada takut dikit. Karena ada setan tadi. Saya renteng. Jadi maksudnya supaya setannya pergi. Emang setan takut sama kentengan enggak sebenarnya? Akhirnya apa saudara? Oke, doa saja. Saya tanya, Mas dengar enggak? Semalam itu ada petir di atas gereja. Oh dengar. Saya pikir itu ada apa yang meledak. Enggak, itu kuasa gelap. Benar saudara. Jadi saya diteguhkan adanya setan itu dan tekad semangat pelayanan masih membara luar biasa. Tiba-tiba adik saya yang dari Banyuwangi masih muslim, dididik dengan begitu kuat muslimnya, ikut saya. Dia adiknya sudah meninggal, kakaknya sudah meninggal karena dimakan setan. Lalu dia ingat, wah saya akan ikut Mas Woco di Bandung. Nah dia tiba di situ, saya bilang siang-siang, Suroto kamu ikut di sini nggak salah, kamu ikut Mas Woco ini. Mas Woco ini pelayan Tuhan, ada Tuhan pendeta loh. Kamu ikut orang muslim mau ikut ini, saya ikut Mas Woco aja. Oke, kalau ikut suhu ya di sini ya ikut. Nah ketika dia ikut saudara, saya bilang begini, di sini ada setan. Loh kok di gereja ada setan mas? Iya banyak. Nanti kamu akan ketemu setan. Berani nggak? Takut mas? Ya kalau takut saya kasih kuncinya untuk menggebuk setan. Tahu nggak? Apa mas? Nama Tuhan Yesus. Kamu sebut nama Tuhan Yesus itu sudah luar biasa, lebih daripada gebukan. Saya bilang. Kamu panggil Tuhan Yesus ya. Nanti kalau ada setan. Benar saudara. Pas malam tidur di pastori begini kan dia ada karpet begini, dia tidur semalaman itu. Nah rupanya pas jam 1 kan kami kalau di Bandung waktu itu
tidur sudah jam 10 udah tidur, 11 udah tidur. Dengarlah dia teriak-teriak. Kok teriaknya itu seperti orang gabung begitu? Kenapa saudara? Gitu saudara. Maksudnya apa? Dia nggak bisa bahasa. Rupanya pagi hari saya tanya, dia melihat itu orang tinggi sepohon kelapa dan taringnya panjang banget, dan kakinya nggak ada telapaknya. Dia takut sekali karena bilang takut setan kan. Terus dia bilang benar. Terus gimana caranya kamu mengusir? Itu kata Mas Koco pakai nama Yesus. Jadi saya tadi namanya Yesus, gitu maksudnya itu. Jadi dia manggil Yesus. Setelah manggil Yesus, makhluk itu langsung turun kayak karung goni, dia bilang. Jadi karung goni yang tadinya ada si beras, nggak ada berasnya, langsung leprek begitu. Jadi saya tanya pergi saudara. Nah ibu saya datang juga diusir pagi-pagi jam 4 pagi, setengah 4 katanya ibu saya. Begini, Sukoco, pagi-pagi ibu saya tanya, orang dari kampung aja sudah nekat ke Bandung itu sudah luar biasa, malah dengar kok Sukoco mengusir ibunya, ini kurang ajar katanya. Jadi bilang begini, Sukoco, kamu semalam ngusir ibu ya, suruh pulang. Kok kamu tega-tegaannya sih? Kamu nggak mau ditengokin sama ibu? Aduh, ibu maaf, itu setan. Bukan saya, memang di sini ada banyak setan, saya bilang begitu saudara. Jadi, setan, iblis ya? Iya. Nah, makanya ibu pada waktu itu akhirnya diteguhkan. Oh ya, kalau gitu menangnya gimana? Dengan Tuhan Yesus. Bu Suroko juga sudah begitu. Nah, ibu juga kalau ada setan di sini, nama Tuhan Yesus. Nah, akhirnya puji Tuhan sampai akhir matinya kemarin, saya masih percaya Tuhan Yesus. Nah, saudara, jadi dari situ bab gangguan. Tapi saya, saudara, dorongan untuk bertambah. Pertama, karena waktu itu yang berhadapan saya di bidang pelayanan untuk menambahkan jemaat. Saya menarik janji Tuhan. Benar nggak Tuhan mau tambahkan? Yang saya minta untuk tambah jemaat Tuhan. Dari 8 orang itu tambah jemaat, tolong Tuhan Yesus. Saya berdoa puasa, doa malam, tengah malam ya saudara, tengah malam saya berdoa. Ternyata apa saudara? Pada waktu saya mengajak anaknya pendeta, waktu itu pendeta GPIB, dan dia mendapatkan pelayanan karismatik, dan dia tidak begitu puas kalau doanya dalam gerejanya dia, karena dia tidak ada satu kehangatan, ada emosionalnya tidak muncul, nangis juga tidak. Lalu kemudian sama ikut saya mas saya beberapa kali ibadah malam jam 12 sampai jam 4, saudara, dia dijamah Tuhan selalu, dia bisa teriak-teriak, nangis dan sebagainya, dia mau merasa kesegaran dalam Tuhan. Nah, sekali waktu dikuatkan lagi, mas, pelayananmu berat. Kenapa? Ini ada orang di sekitarmu. Saya dikasih penglihatan pada waktu doa tadi. Jadi itu ada orang-orang yang berjubah putih, berjubah hitam. Semua berjubah hitam, tetapi kepalanya berkopiah putih. Dan itu boleh saya simpulkan bahwa Anda di sini terancam oleh orang-orang kaum muslim, saudara. Dan itu menjadi kenyataan. Ada satu bukti. Oh iya, saya bilang ada satu bukti. Apa buktinya? Pada waktu Plang dalam rasa anti pada zaman itu, karena tahun 80-an juga masih anti, orang muslim itu anti terhadap gereja. Sampai tahun 85 saya ada di Bandung itu, anti banget, masih anti. Nah, sekolah aja tidak ada kegiatan-kegiatan rohani di Bandung. Saya lamar Bandung nggak dapat, satu pun nggak dapat. Akhirnya saya ke Jakarta, dan pada gilirannya saya tertangkap lagi dia sama anak-anak sehingga ada ibadah. Nah, saudara, itu ada bukti. Jadi anti terhadap Kristen itu, ada seorang bapak haji punya usaha yang tadinya Plang gereja ditaruh di situ sudah dirobohkan. Jadi sudah nggak tahu digergaji atau diongkek begini, saya nggak tahu, tapi itu sudah tidak ada, katanya dulu sudah ada. Saya tanam lagi saudara, saya tanam lagi. Memang saya takut sama setan, saya begitu saudara. Memang saya takut sama setan, sama roh-roh apa di dalam dunia ini, saya bilang begitu. Saya tanam lagi. Seorang Islam juga saya nggak takut, begitu kan saya tanam lagi tuh Plang yang menunjukkan kiri di pinggir jalan raya, lalu menuju ke Jalan Baros namanya, ke tempat pelayanan saya. Plangnya saya tulis begitu, saya tunjuk panah. Saudara, benar nggak lama kemudian itu dicabut, saudara, dicabut. Waduh, nggak ada lagi, ini siapa? Wah, saya datangi Pak Haji, saudara. Saya datangi Pak Haji. Pak Haji, maaf, tentu yang pertama tahu tentang adanya Plang gereja ini Pak Haji, dan karena ini di tokonya Pak Haji di samping persis pintu gerbangnya Pak Haji. Saya maaf kalau saya salah, karena mungkin saya tidak permisi sama Pak Haji. Tapi perkaranya begini Pak Haji ya, kita kan harus ada toleransi. Kalau Bapak tahu siapa anak muda, orang tua, atau siapa Bapak tahu menyaksikan siapa yang mencabut, tolong beritahukan sama saya. Saya akan berhadapan dengan mereka, saya akan kasih tahu mereka PKI atau mereka orang yang
dasarkan hidup dengan Pancasila. Saya bilang begitu. Kalau PKI malah saya usir sekalian. Nanti saya undangkan ABRI untuk mengusir orang itu. Kalau PKI. Kalau itu orang berpancasila, ya saya akan hadapi dia dengan Pancasila. Saya akan uraikan tentang butir-butir Pancasila. Tapi andai kata ini ada orang fanatik juga Pak Haji, apakah Pak Haji sendiri yang fanatik terhadap Kristen gereja ada di saya atau siapa? Nah, itu mari jangan buat perpecahan. Bapak tolong, saya mau tanam lagi dan saya minta Bapak amankan dari sejak saya tanam itu sampai saya nanti sampai selamanya gereja itu ada harus tetap tertanam. Saudara, Pak Haji ada di situ di rumahnya di warung. Saya ngomong begitu. Saudara bisa disebar lagi dari besi saya tanam lagi sampai hari ini tidak tercabut, saudara. Dan itu menjadi petunjuk untuk orang-orang masuk dalam gereja. Beri pemulihan bagi nama Tuhan. Itu betul-betul cara Tuhan bekerja begitu, saudara. Ya, jadi lalu saya lanjutkan, maka gereja itu saya 3 tahun layak pekerjaannya ditambahkan, saudara. Jemaatnya itu menjadi 40 lagi. Dari 8 itu menjadi 40 lagi. Setelah menjadi 40, ekonomi yang tadinya sangat miris karena pagi hari saya hanya makan dengan kadang-kadang hanya makan dengan potongan ikan pedok, pedang. Kalian tahu ikan pedang? Kalau yang di tempatnya Amos itu ikan petrus. Yang kecil-kecil, Mas. Dan itu asin sudah, bukan yang yang asin. Lalu asin itu bagi orang Jawa di sambal, ya digoreng dan di sambal bawang kan. Kalau sudah ada cabenya banyak, sambal bawang rasanya bawang cukup. Walaupun gerehnya itu sedikit, sudah makanlah banyak nasi, sedikit lauk. Tambah tomat. Nah itu, jadi saya makan itu. Sama istri kadang-kadang hum. Ayo mah kita hum mana, kepala dulu apa tengah apa ekor? Mah hum. Tok mana? Mama yang mana pilih kepala, tengah apa ekor? Makan dulu ekor, sambil ekor saudara. Masih ada kepala sama badan, siang mau makan. Ayo mas, lagi-lagi jangan pilihan saya nanti nggak adil. Tok, apa? Kepala dulu katanya. Nanti yang paling enak sore aja mau tidur jadi udah nggak mikir lagi ya, saudara. Jadi begitu sering banget. Akhirnya apa? Selain itu nggak ada lagi beli sayur apa yang gampang tempe, yang beli tempe aja yang tempe murah yang sudah busuk-busuk itu. Kalau orang saya bilang apa tempe lanas kan? Itu yang saya makan. Bagaimana nggak mencret sampai 36 kali, saudara? Perutnya sakit melilit. Jadi hampir 2 minggu sekali saya mencret. Nggak ngerti kalau saya mencret itu dari makanan. Datang ke rumah sakit beli obat masuk angin, ya kan? Ke toko masuk angin. Enggak, saya diperiksa sama dokter akhirnya di dekat gereja. Yang periksa. Waduh, Bapak kena lambung ini. Kenapa Pak? Lambungnya Bapak sudah nggak mampu pankreas juga akan rusak ini karena Bapak selalu minum pedas ini dan pedasnya nggak ketulungan ini. Bapak mencret terus kalau begini ya, kurang makan cabai Pak begitu. Aduh, pikir saya mengurangi cabai, bagaimana orang makannya cuma dengan cabai? Akhirnya saudara memang mengurangi cabai, tetapi kalau tidak bertambah jemaat tidak ada perubahan. Betul? Saya berdoa siang malam petang, Tuhan tambahkan jemaat, bagaimana saya harus dari 8 ini menjadi 12, 15, 20 sampai terhitung yang banyak. Akhirnya saya dipertemukan sekali waktu, saudara. Saya nggak gengsi pelayanan, nggak gengsi kayak anak muda sekarang pelayanan harus pakai motor, pakai mobil, enggak. Saya pakai sepeda, saudara, sepeda ontel. Di Bandung itu di kota Cimahi, dekat Pustikom yang kemarin itu jadi tempat pembelajaran dari para jenderal itu, perwira itu. Pakai sepeda kemanapun, ke sawah-sawah pakai sepeda, ke lorong-lorong, ke tempat komplek-komplek naik sepeda, hamba Tuhan nggak mau saya. Akhirnya, sudah 10, tambah lagi keluarganya Pak Gembala. Mau dia, ada 5 orang. Ibu, bagaimana kalau ibu balik aja ke gereja Bethel ya, jangan ke gereja sana gitu kan, itu gerejanya, saya bilang, itu kan gerejanya adik ya, jadi lebih baik saya melanjutkan dan ibu juga menjadi pewaris gereja di situ gitu. Setuju saudara, setuju. Oke, kalau nak seperti yang melayani saya setuju katanya. Jadi orang 5 sudah masuk, jadi sudah berapa itu? 13 kan? Berikutnya saya naik sepeda tuh, jauh begitu ke sawah-sawah gitu. Ada orang gila di situ. Telanjang-telanjang, perempuan telanjang. Waduh, tapi kok cewek ini? Wah, gue ada. Tapi karena hamba Tuhan gak ada pikiran kalian jorok, enggak. Gak ada jorok-joroknya, saya gak ada. Saya tangkap aja. Sudah sampai sepeda saya taruh di pinggir sawah.
Masih saya bisa tanya sama dia setengah sadar. Tapi hati-hati juga kalau jerawat bagaimana nih, ya kan? Saya tanya, Cina namanya, masih bisa boleh saya tanya? Iya aja dulu. Mungkin pikirannya ini suami saya atau apa gitu kan? Wah ini gawat ini. Diam. Terus sekali waktu saya saya ada uang sedikit, kalau kamu mau beli roti nanti saya kasih. Saya bilang begitu. Terus dia rupanya ada tuh respon. Rupanya orang gila juga butuh makan. Ya kan? Respon sama saya. Setelah respon sama saya, gini, rumahmu tahu nggak alamatnya? Tahu. Di mana? Ya, beli rotinya di dekat rumah saja ya, jangan di sini. Ayo antar saya jalan. Saudara, dari pinggir sawah yang pertama motor sepeda saya di situ, lewat sawah-sawah jauh, saudara. Saya pikir dekat jauh sawahnya, rumahnya jauh. Waduh, di mana ini? Kok masih di situ di lorong itu? Waduh, sudah begitu masuk rumahnya itu kayak gubuk begitu, saudara. Dinding dari bambu yang dibelah-belah begitu. Ya kayak mungkin ada pedalaman di Kalimantan, mungkin ada di NTT, ada mungkin ada di mana saja yang dibelah-belah itu. Dan anginnya itu, AC-nya itu nggak berhenti-berhenti, ya kan? AC-nya masuk terus kan? AC-nya masuk terus. Waduh, udah begitu bantalnya kayak apa saya lihat itu. Wih, saya pikir saya lebih miskin. Ternyata ada orang yang lebih miskin ini. Udah kasurnya begitu, tempat tidur, aduh, enggak tahan, saudara. Lalu saya tanya sama bapaknya, Pak, perkaranya ini anak bisa pulang ini gila ini apa? Rupanya dia ini disakiti hati sama suaminya ketika suaminya bersama-sama dengan dia di Kalimantan, kerja begitu berhasil, bara, kayu dan sebagainya. Ini ditinggal, suruh pulang ke Jawa, ke Cimahi itu. Rupanya suruh ke Jawa itu dia menggunakan salonnya, ternyata dia punya orang lain lagi, punya will, pakai magic sehingga tiba-tiba sampai di rumah linglung, nggak tahu kemana-mana. Akhirnya terjadilah terus-menerus begitu. Nah, terus saya bilang gini, Om, di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan. Di Konghucu ada nggak? Saya bilang, kebetulan Mas Konghucu di kepercayaan Om ada nggak? Semua mendengar tuh waktu itu ada 5 jiwa juga, anaknya 3 sama Om dan tantenya. Lalu kalau Om mau percaya sama Tuhan Yesus, ini ada kesembuhan untuk si Lim ini, namanya Lim, ada kesembuhan. Terus gimana caranya? Ya nanti saya bantu dalam doa, dalam nama Yesus ada kuasa yang menyelamatkan. Saya bilang begitu. Lalu ya boleh. Nah tapi gini Om, boleh juga, tapi saya nggak main-main sama Om, harus serius juga. Pikir apa sudah terdorong butuh jiwa kan? Terdorong butuh jiwa. Jadi saya bilang, Om kalau nanti sembuh, kalau Lim ini sembuh, seluruh keluarga ini mau dibawa ke gereja apa enggak? Saya bilang, kalau enggak dibawa ke gereja saya nggak akan doakan, sama nggak akan doakan Om. Loh kok begitu? Ya tinggal balas Om. Kalau Om itu mau sembuh, ikut Yesus, ikut semua. Kalau mau didoakan hanya ikut sembuh, Tuhan Yesus nggak mau, bukan saya nggak mau. Timbang-timbang kan? Coba Om timbang beneran. Oh gitu ya. Pikir Om lebih enak ikut Tuhan Yesus atau ikut wakil? Saya bilang, percaya sama Tuhan Yesus dan sembuh dan anaknya dan keluarga mau gereja, atau tetap bertahan di situ saya doakan tapi Om mau balik ke sana tapi nanti masuk neraka. Wih, dia mikir-mikir saudara. Setelah itu ternyata bilang begini, Bro, katanya, Mas, waktu itu saya masih kelihatan kecil karena baru nikah kan, jadi dibilang Mas begitu saja. Oke, tapi Masnya itu Mas murni dari surga loh. iman maksudnya itu. Tapi dia bilang memang Mas secara manusia orang Jawa, tapi saya bilang menanggapinya iya Mas, saya punya iman yang luar biasa begitu kan. Terima kasih. Jadi saudara, akhirnya Om saya doakan Om mau kalau sekarang atau besok sudah ada perubahan banyak, Om mau ke gereja sampai total bisa mau ke gereja, sanggup. Oke, saya setuju ke gereja. Saudara, akhirnya saya doakan. Setelah saya doakan, itu langsung bisa ngomong, saudara, bicara di situ. Bapak dari mana? Ngomong sama saya begitu. Bapak dari mana? Siapa namanya? Loh, Om, dia sudah waras sedikit Om. Udah ada perubahan Om. Walaupun belum total, kamu udah bilang ke gereja kan? Ya. Jadi bagaimana cara gereja? Besok
karena gerejanya jam 8, besok jam 7 Om saya jemput sekeluarga ya ke gereja. Saudara, dari situ ke gereja saudara. Nah giliran mau penyempurnaan kesembuhan, saudara tahu nggak? Orang itu sudah pada ke gereja. Kebetulan bapaknya nggak ke gereja, saya jemputlah itu silimnya itu ke gereja sendiri. Doa Rabu begini, jam sore, kami pada waktu itu kalau sore itu jam 5, jam 4, jam 5 lah. Kami mulai jam 4 sampai jam 6 Pak ya kalau di Cimahi itu. Lalu saya ajak tuh silimnya pakai angkot. Ya, saya tuntun dari sawah itu sampai angkot dapat, lalu saya bawa lah ke situ. Saudara, pada waktu saya ajak doa, saya belum pengalaman pada waktu itu kalau mengusir setan itu mesti nggak tutup mata. Pada waktu saya doa di sawah di rumahnya, dia kan tutup mata saya. Nah, giliran di gereja kan tutup mata kan? Sambil mengundang Roh Kudus, zaman Roh Kudus untuk dia gitu. Kesembuhan setan-setan apa segala entah perkataan doa ini kan. Setelah saya amin, lah kemana silim ini? Nggak ada saudara di dalam gereja. Di ban samping saya nggak ada. Waduh, ini naik ke surga jangan-jangan. Langsung terangkat ke surga saya pikir. Begitu nggak ada. Waduh, saya kelabakan saudara. Keringat dingin keluar saya. Bagaimana ini? Namanya orang gila, ya. Walaupun ada hiburan kata-kata sendiri naik surga atau apa, sebenarnya nervous juga dalam batin. Karena ini kalau tertabrak, bagaimana keluar gereja ini tertabrak atau ke rumahnya orang ngamuk, bagaimana saya yang resiko kan? Lalu saya lutut lagi ke Tuhan, saya lutut dulu kan. Tuhan ikat dengan kuasamu, dia ada di mana pokoknya saya harus ketemu dan Tuhan ikat supaya dia tidak bisa bergerak, nggak naik mobil atau apa saja pokoknya di situ. Oke, benar, amin. Tuhan Yesus. Akhirnya saya mau tidak mau keluarlah jalan ke jalan raya yang tempat pelang itu saudara. Jadi kurang lebih ada 1 kilo lah pelang itu ke gereja. Dan dari pintu gereja terus saya keluar sama dia. Rupanya memang sama Tuhan diikat di situ saudara. Sambil jongkrok duduk begitu kayak burung yang kedinginan begitu. Jongkrok gitu. Lah terus, ini Lin di sini. Nah, Lin, saya panggil begitu. Takutnya nanti dia nggak sadar lalu ngamuk kan repot. Jarak jauh dulu jangan deket-deket kan. Jangan jauh, Lin gitu kan. Terus dia tengok, oh berarti masih sadar. Kalau sadar berarti saya deket. Saya bisikin, Lin, ayo kembali ke gereja, kita makan dulu ya. Kita makan sore yuk, kita ke gereja, ke Om lagi. Saya ajak, mau dong. Dia mau ke gereja saudara. Mau ke gereja lagi, datang ke situ, lalu saya kasih makan. Setelah kasih makan, saya doakan lagi. Udah, setelah saya doakan lagi, udah 5:30, saya mencari angkot lagi, saya antar pulang. Saudara. Nah dari situ saudara sudah tambah lagi. Jadi kalau 13 jadi tambah berapa? Tambah 5, 8, 18. Cuma tambah lagi. Tambah lagi, sampai saya 3 tahun tambah lagi. Nah, saudara saya balik ke Jakarta. Saya kepengen apa? Meningkatkan ekonomi. Kalau tadinya di gereja meningkatkan cuma dengan 40 itu saya berpikir gini, kok saya mencari kata Tuhan menambahkan, tapi saya ini Pak Guru, betul ijazah saya guru SPG dari Pak Guru, tapi cari guru di SMA SMK Jawa Barat Cimahi saudara saya cari, nggak ada yang kepala sekolah terima. Pokoknya kalau ada guru agama Kristen tolak semua. Akhirnya saya dikasih hikmat sama Tuhan. Kalau begitu saya harus mengambil keputusan. Saya karena informasinya di Jakarta sedang pembukaan pegawai negeri dan saya harus balik ke Jakarta saja kalau begitu. Gereja tambah berkembang, saya nggak kecewa. Sudah mulai menikmati dari makanannya saudara, yang tadinya beras yang paling murah, makan ikan asin terus. Dalam 3 tahun saudara diubahkan, makan itu sudah beras nomor 1 dikirim saudara. Sudah makan normal, makan Indomie, makan apa saja, pokoknya di situ sudah mulai ada kebaikan ekonomi. Tetapi dengan bermajunya ekonomi, kemajuan yang saya dapatkan itu, saya tidak kecewa meninggalkan pelayanan itu. Kalau orang lain mungkin udah maju, ngapain saya tinggalkan, kan begitu. Tetapi saya tidak, dan saya akan ke Jakarta. Saudara, pada waktu saya mau ke Jakarta, memang orang itu, Bapak pembina gembala di sana menyayangkan. Loh kenapa suka-suka? Apa memang kamu kurang pendapatan atau kamu kurang apa? Kalau di sini kamu tiba-tiba tinggalkan gereja begitu saja. Maaf Om, saya dalam pilihan ini. Jadi kalau saya di Bandung terus, itu saya tidak bisa berkembang. Nggak bisa berkembang gimana? Saya paling nih gereja terus mau jadi apa? Pendeta juga nanti saya kalau di gereja itu dari pendeta pembantu, pendeta muda, berpendeta penuh, bermacam-macam dan syaratnya bermacam-macam. Saya juga kayaknya kurang nyaman. Terus kemudian saya juga bukan dari teologi. Mungkin waktu saya sudah selesai ikatan dinas,
Jadi saya mohon saya ke Jakarta untuk melanjutkan profesi saya sebagai guru. Lalu bagaimana kamu? Kan kita juga tidak akan sedia membiayai kamu kalau kamu dengan caramu sendiri. Saya menginginkan kamu ada di Bandung saja. Nanti saya carikan di Bandung sana. Enggak om, saya ngajar sekolah swasta kayaknya enggak. Saya mau cari pegawai negeri di Jakarta untuk masa depan saya. Akhirnya saudara, saya bolak-balik tuh jalan 1 tahun masih di Jakarta, Bandung, Jakarta, Cimahi, Jakarta, Cimahi. Secara hitungan nggak ada uang saudara. Tetapi karena saya pergaulan pelayanan itu tadi di Bandung, pergaulan dengan pelayanan gereja. Lalu ada seorang yang memiliki bismios. Ya, orang yang bismios itu bilang, oh Bro Sukoco mau pindah Jakarta. Iya om, tapi masih mundar-mandir ini selama 1 tahun sambil tes sambil nunggu. Oh gitu. Terus gimana pembiayaannya? Kan jemaat masih kecil. Ya nggak ada om, untuk uang secara manusia memang sangat kurang. Tapi kalau ada pergerakan hati dari om, bolehlah saya dibantu. Saya bilang begitu. Oh ya, kalau begitu gini aja. Kamu saya kasih kartu naik bis Mios. Jadi setiap kali berangkat atau pulang dari Jakarta, kamu tunjukkan bahwa ini dari pemilik bis. Jadi saudara, saya dimudahkan sama Tuhan lagi. Jadi itu saya dikasih kartu nama itu, kartu ACC untuk naik bis. Jadi saya di Cililitan pada waktu itu masih susah dan sebagainya, kendaraan saya enak-enak aja. Lalu saya selalu setiap Jumat sore pulang ke Bandung, Sabtu di sana, Minggu di sana, nanti Senin saya balik lagi ke Jakarta, ngajar di Jakarta begitu. Dan akhirnya setelah saya lulus, mulai tes pegawai negeri, saya ke Jakarta 100%, dan akhirnya saya diterima pegawai negeri pada tahun 89 saudara. Nah, saudara, jadi ada perkembangan sampai hari ini. Oleh sebab itu sebenarnya saudara, saya dengan kata carilah dahulu kerajaan Allah, itu hanya sebagian yang saya miliki. Tetapi yang saya maksudkan saudara, saya ingin membukakan arti dari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu apa artinya? Gak apa-apa ya, masih lanjut nggak? Masih siap? Siap. Disambung lagi. Atau nanti disambung lagi ya? Ceritanya bersambung. Ya, ceritanya bersambung. Sekarang membaca Alkitab saja. Boleh satu ya? Ya. Kita baca untuk referensi. Yang nomor 1 tolong di itu. Lanjut. Ini tentang kerajaan Allah, kalau menurut Paulus itu jelas. Nah, ini saudara, yang satu saja dulu. Jadi maksudnya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu, ingat, baca itu. Itu pengalaman saudara. Itu adalah menggali pengetahuan, menggali kepandaian, menggali hikmat yang benar. Karena ada pengetahuan yang tidak benar kan? Ada hikmat yang tidak benar kan? Hikmat dari dunia ini kan? Lalu kemudian ada apa? Kepandaian yang tidak benar kan? Tapi Tuhan menginginkan itu kita harus menggali. Menggalinya seperti apa? Menggali seperti emas dan seperti perak. Itu menggalinya. Tentu saya bilang apa dalam menggalinya itu sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Panggilan Anda, panggilan saya ini sebagai hamba Tuhan. Anda menggali pengetahuan yang benar, hikmat yang benar, kepandaian yang benar, yang berkaitan, yang berhubungan dengan apa? Panggilan sebagai hamba Tuhan. Syukur kalau ditambahkan hal yang lain, oke, lebih lagi, lebih dalam lagi, lebih luas lagi mempelajarinya, hal pengetahuan dan kepandaian dan hikmat. Kalau pengusaha, ya fokus yang harus didalami ya pengetahuan, kepandaian, hikmat tentang perusahaan. Kalau dipanggil sebagai apa? Ya sebagai gembala, ya penggembalaan. Kalau penginjil ya penginjilan. Kalau guru ya keguruan. Menggalinya sampai ke situ. Saya tidak akan ada di sini kalau bukan saya menggali sesungguh-sungguhnya. Kalau saya nggak menggali pengetahuan yang benar tentang keguruan, tentang kepandaian mengenai keguruan, tentang hikmat menjadi guru, profesional menjadi guru, saya tidak ada di sini, saudara. Dan saya mungkin hanya sebagai guru SD saja. Saya mungkin hanya guru SMP saja, SMP bukan berarti rendah. Tetapi untuk meningkatkan sampai menjadi guru SMA, menjadi dosen itu nggak gampang. Tidak semudah membuka telapak tangan. Digali. Jadi bagaimana menggalinya? Menggali yang sehubungan dengan pengetahuan kita ini, saudara. Ya, seperti menggali perak. Mana orang menggali perak dan menggali emas itu? Kita hanya seperti kayak mencakul nanam singkong. Tahu kan? Kalau Amos mesti tahu dong di apa daerah Irian itu yang tempat apa emas kan?
Di mana? Timika kan? Timika, coba perhatikan begitu. Orang mencari emas dari dasar bumi itu tidak bisa dikorek dengan tangan kita. Bengkok ya tangannya kan? Belum sampai dapat kita sudah mati kali. Kalau dengan tangan kita ungkat-ungkat. Tapi itu mencari emasnya itu dengan cara apa? Alat bulldozer dengan alat yang canggih dan sebagainya, diketahui bagaimana itu mendeteksinya ke dalam sana dengan internet, dengan kabel-kabel yang sampai ke dalam sana, bagaimana meledakkannya itu dicari, saudara. Nah, demikian juga kita menjadi apa? Saudara mau menjadi apa? Saudara menjadi guru? Kayak saya? Ayo, profesional. Saya tantang saudara menjadi guru karena saya menggali betul. Saya guru agama, nggak ada punya kesempatan sampai mereka menjadi, nggak ada semua. Bayangkan dalam profesi saya sebagai guru menjadi ketua MGP Jakarta Selatan SD, SMP, SMA, SMK. Lalu tingkat DKI saya menjadi sekjen DKI seluruhnya. Itu waktu saya menjabat ada di sana itu perjalanan guru, retreat apa segala macam semuanya jalan. Ganti orang generasi Jakarta Selatan melempem, ganti orang DKI melempem sampai hari ini tidak ada kegiatan. Kenapa? Kurang hikmat, saudara. Kepandaian dipakai sendiri tetapi kurang hikmat sehingga tidak dipecahkannya. Itu sama Tuhan tidak dibukakannya apa yang harus dikerjakannya. Semua maunya untung. Kalau ada kegiatan saya mau duit. Enggak, saya sonder itu. Kalau ada bagian saya kasih. Tapi yang terutama adalah sasaran profesi saya dalam pekerjaan itu harus terjadi. Duit nomor 2 akhirnya. Tapi duit mengikuti profesional. Kemajuan perkembangan itu mengikuti bobot di mana kita berada dalam tingkat kemampuan di dalam bidang kita. Makanya talenta itu kembangkan, saudara. Dan kalau di sini misalkan kita menggali apa yang perlu kita gali dalam pelayanan di kampus ini, apa yang perlu kita gali, kebutuhan apa yang perlu kita gali di sini kita gali. Kita mau mendatangkan mahasiswa saja perlu menggali, saudara. Tetapi bagaimana menggalinya kalau tidak ada ide, tidak ada hikmat? Hanya cukup saja misalkan hanya dengan alat HP, iya kan Pak? Online begitu, brosur. Mungkin ada cara yang lain. Coba. Bagi saya ada cara yang lain kalau disetujui. Bagaimana caranya? Pada waktu bulan-bulan tertentu, waktu bulan Mei misalnya, kita kembangkan apa untuk mendatangkan anak SMK dan SMA kelas 3? Begitu. Kelas 3 SMA, kelas 3 SMK, pada waktu bulan-bulan itu yang rohani Kristen, yang roh Kristen seluruh DKI ini bisa kita datangkan ke tempat ini melihat kampus SDT IKSM bagian 4 dan teologi. Dengan cara apa? Kita lombakan paduan suara. Kita lombakan vokal group. Kita lombakan main musik. Setuju tidak? Dan saudara yakin nggak kalau itu akan membuat bertambahnya mahasiswa ke tempat ini? Yakin? Saya yakin itu akan dipakai Tuhan sebagai kendaraan sarana, saudara. Ya, jadi saudara punya pengetahuan, mari menggalinya itu. Saudara menggali Alkitab, menggali pengetahuan itu banyak yang saya gali itu. Ada 6 di situ. Tapi nggak saya jelaskan semua. Dan kalau menggali kita sudah ketemu bagaimana Yesus mencari wajah Yesus, kita merasa hadirat Tuhan, urapan Tuhan, dan kita selalu dibawa terus sama Tuhan. Saudara, segala sesuatu dipermudah. Dan tidak ada yang suka, semua dibuat jalan lurus sama Tuhan, jalan raya, dan kita menempuhnya dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan bertambah ya, materi bertambah. Saudara, sekarang kalau mau bicara apa lagi? Banyak, saudara. Ya, nanti lain kali. Saya pikir itu dulu, saudara. Saudara menggali dengan jerit keringat ya. Menggali ilmu pengetahuan pagi hari. Kalau saudara, saya bilang, siapa yang merasa masih bodoh di kampus ini, saudara bangun pagi-pagi sebelum kerja bakti jam 4, kalau perlu sudah bangun, kalau perlu jam 3, enggak molor-molor waktunya. Saudara jam 9 sudah tidur, jam 10 sudah tidur. Nanti bangun duluan sama teman yang lain, cari tempat yang paling terang, saudara membaca, meringkas, menghafalkan. Paling tidak saudara ada kesempatan selama 4 tahun di tempat ini menghafal sebanyak-banyaknya ayat Alkitab. Itu nanti dari sebanyak-banyaknya itu ada rema, ada yang dimimpikan ke Bapak tadi, nanti ada yang diingat terus selamanya. Dan itu menjadi bahan-bahan khotbah kita, menjadi profesional, saudara. Dan itu yang akan mendatangkan kita yang teologi menjadi gembala yang bagus, penginjil yang bagus, yang guru agama Kristen, tidak kekurangan bahan mengajar ketika banyak pengetahuan firman. Saya kira itu dulu. Mau
banyak bicara, tapi kesempatannya Tuhan atur ternyata berbeda. Jadi masih saya punya utang. Nanti hari Rabu lagi atau kapan saya bicarakan, ini saya bawa lagi yang masih kelima. Arti dari apa? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ya, selagi masih bisa Tuhan cari wajahnya, mari kita temukan Dia, supaya berkat Tuhan mengalir sesuai dengan harapan kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan Yesus. Apa yang hamba-Mu bicarakan, semua Engkau yang membawa dalam pengalaman dari hari ke hari, untuk kami terus berguna di hadapan Tuhan, berguna bagi sesama kami. Tuhan, mahasiswa kami telah mendengarkan baik kesaksian maupun firman Tuhan. Karena terbatasnya waktu ini Tuhan, maka kami akhiri pembicaraan kami untuk melanjutkan rencana yang sudah Engkau berikan di hati kami. Tetapi sebanyak apa yang dapat kami dengar, yang terima dari Engkau, biarlah kami pulang dari tempat ini benar-benar melakukan firman Tuhan. Semua mahasiswa kami berharap Tuhan Engkau kuatkan untuk menggali pengetahuan firman Allah, mencari kepandaian yang benar dan bertambah hikmat. Bagaimana mereka punya hikmat kalau mereka tidak meminta kepada Engkau? Oleh sebab itu ajari mereka berteriak minta hikmat kepadamu Tuhan. Minta kepandaian yang dari Engkau, bahkan pengetahuan yang benar, bukan saja pengetahuan dari firman Allah, tetapi hukum-hukum konstitusi, hukum negara dan lain sebagainya. Banyak pengetahuan yang bisa mengantarkan mereka berhasil. Karena firman Tuhan mengatakan cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan Kau tambahkan kepadanya. Demikianlah ya Tuhan, Engkau menjamin keberhasilan, bahkan berkelimpahan dalam kehidupan sekarang dan yang akan datang. Terpujilah Engkau sebagai sumber berkat dan hidup kami Tuhan. Kami terima dengan senang hati, dan biarlah Tuhan tinggal dan memberkati kami mulai sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Tuhan. Ya. Baik, kalau begitu selanjutnya silakan untuk yang bertugas, yang bawa Bertanggung jawab. tanggung jawab.